Halo teman-teman, selamat siang ya. Nah, mungkin kalian sekarang tuh kayak bertanya-tanya, siapa nih gitu. Kenalan dulu ya teman-teman, nama aku Tia nih, Tia Kartika Septianti, tapi panggilnya Tia aja. Aku nih tutor geografi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik? Oke, biar lebih jelas aku pengen mood check dulu nih teman-teman, mood kalian hari ini tuh kayak gimana. Nah, ini ada moodnya dari A sampai D. Nanti kalau aku sebutin teman-teman boleh angkat tangan ya. Oke, siapa di sini yang moodnya lagi A banget nih, SBL, seneng banget loh. Oke, ada 5 orang. Kalau yang B, yang flat nih, moodnya lagi flat, berapa orang? Oke, 3 orang. Yang C, emang sedih, 1 orang. Yang bete, nggak ada. Oke, berarti mayoritas lagi banyak yang seneng nih ya, sama lagi flat. Nah, semoga nanti abis pembelajaran kita hari ini teman-teman jadi semangat lagi ya buat belajar gitu ke depannya. Oke, nah pembelajaran kita hari ini nih teman-teman, kita tuh mau ngapain sih? Kita mau ngobrolin sesuatu hal yang berkaitan banget nih sama keseharian kita teman-teman. Nah, apa tuh Kak? Nah, jadi sebenarnya nih aku kasih spoiler, kita tuh tiap hari sering ketemu nih sama sesuatu ini ya kan. Abis itu juga mungkin sehari bisa 2 kali, 3 kali, apalagi kalau lagi banyak diskon. Nah, apa tuh? Nah, pernah nggak nih teman-teman ngalamin kayak gini? Duh, lapar banget nih, ya kan? Terus teman-teman pergi ke dapur, ya kan? Pas ke dapur ternyata nggak ada makanan. Akhirnya teman-teman ngebuka aplikasi GoFood. Nah, pas ngebuka aplikasi GoFood nih, pesen makanan, ya kan? Abis makanannya dipesen, dapet drivernya. Nah, ketemu deh sama tampilan yang kayak gini, teman-teman. Nah, tampilan yang kayak gini, coba deh. Kalau kamu pertama kali ngeliat gambar itu, apa sih yang pertama kali kelihatan? Coba, apa teman-teman? Yap, bener banget. Peta, ya kan? Peta digital. Nah, terus ya, ceritanya lagi, kamu lagi tersesat nih, dan tak tahu arah jalan pulang. Nah, kalau misalnya kita tersesat, pasti yang pertama kali dibuka di handphone tuh apa sih? Ya, bener banget. Google Map. Bener nggak? Ayo, ngaku. Ya kan? Nah, pas kamu buka Google Map nih, kamu masukin deh nih destination tujuan kamu tuh mau kemana. Nah, di sini juga ada apa? Peta dong, ya kan? Kelihatan terpampang jelas gitu kan. Di situ ada peta. Nah, jadi kalau misalnya kita ngobrolin tentang peta nih teman-teman, itu sebenarnya kayak sesuatu hal yang krusial banget, yang deket banget sama keseharian kita sama keseharian kita. Nah, tapi aku mau tanya dulu nih sama kamu teman-teman. Kalau misalnya kamu pergi ke kondangan ya, atau kamu dapat undangan pernikahan dari teman kamu, terus biasanya tuh kamu balik undangannya ada denah lokasi kayak gini. Nah, menurut kamu nih, itu sebenarnya peta bukan sih? Coba ayo tebak. Peta. Kayak ini mayoritas jawabnya peta nih kayaknya. Nah, sebenarnya nih teman-teman, jawabannya adalah rahasia ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng teman-teman. Oke, jadi dari awal aku udah banyak nge-mention ya, kalau peta itu emang penting banget nih buat keseharian kita ya. Makanya nih pembelajaran kita hari ini kita mau ngebahas tentang ya peta dong. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mau ngapain aja tadi? Kita mau belajar tentang peta, terus kita mau ngeliat juga nih, apakah semua gambar tuh bisa dibilang peta? Apakah gambar yang ada di undangan tadi tuh denah lokasi itu tuh peta juga atau bukan? Nah, terus nanti kita simpulin pembelajaran kita hari ini. Oke? Gitu ya. Nah, kita mulai dari yang awal dulu nih teman-teman ya. Kalau aku sebutin tentang peta, pasti nih bayangannya kemana-mana. Coba deh, kalau misalnya aku sebutin tentang peta, kalian kepikirannya apa? Oke, apa? Jalan, terus apa lagi? Gedung, oke, apa lagi? Rute. Nah, bener ya, bener. Semua yang kalian sebutin tuh semuanya ada sih di dalam peta gitu kan. Tapi sebenarnya secara definitif tuh peta tuh apa sih? Nah, jadi teman-teman, ini ada kenampakan petanya ya. Jadi peta itu adalah sebuah gambaran permukaan bumi nih teman-teman, yang dilakukan dengan suatu sistem proyeksi. Nah, jadi kalau bisa dibilang peta tuh dia punya sistem proyeksi. Selain itu juga dia punya skala tertentu. Ya, jadi dia tuh udah pasti ya digambarinnya tuh nggak asal-asalan, tapi dia pakai skala. Dan juga that's why karena dia punya proyeksi, dia ada skalanya, makanya dia bisa digambarkan dalam bidang datar. Gitu teman-teman, itu adalah pengertian dari peta itu sendiri. Gitu deh. Sampai sini aman teman-teman? Oke.
Aman ya? Oke, kalau kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung aja di ini ya teman-teman, di spill ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, terus kan tadi di awal nih, aku kan kasih tahu kamu ya, aku tunjukin ke kamu gambar ini. Kira-kira ini peta bukan sih? Nah, terus tadi mayoritas kamu jawab katanya peta. Tapi sebenarnya peta bukan ya? Ternyata teman-teman, nggak semua gambar itu bisa kita sebut sebagai peta ya. Nah, nggak semua gambar yang kayak gini itu disebut sebagai peta. Kenapa? Karena peta itu dia punya komponen, teman-teman. Punya komponen peta. Nah, apa aja tuh komponen peta? Coba aku mau tanya dulu nih sama kalian. Udah pernah dengar belum tentang komponen peta? Coba. Yap, apa? Bener banget ya. Jadi peta itu adalah, komponen peta itu adalah apa-apa aja sih yang ada di dalam sebuah peta sehingga dia tuh menjadi peta yang informatif, peta yang ideal gitu ya, peta yang udah memenuhi standar lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi komponen peta itu yang pertama banget nih teman-teman, itu ada judul dulu ya kan. Karena peta ini harus nyampein informasi kepada pembacanya, makanya dia harus ada judul dulu. Biar pembaca tuh tahu nih konteks petanya ini nampilin informasi apa sih ya. Kayak misalnya di sini, peta administrasi Kota Bandung. Berarti pembaca ini udah ngeh gitu. Oke, berarti ini petanya tentang Kota Bandung gitu. Jadi pertama nih judul udah penting banget harus ada ya. Nah, terus yang kedua, ada garis tepi nih. Garis tepi ini juga penting banget ya, karena peta juga bukan cuma sekedar nyampein informasi, tapi juga harus ada unsur estetikanya, biar pembaca itu nggak ruwet gitu ya, nggak semrawut liatnya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada orientasi peta nih. Nah, orientasi peta ini sebenarnya untuk menunjukkan arah mata angin, teman-teman. Biar kita ngelihat peta tuh udah relate dan udah berkaitan banget dengan kehidupan nyata kita. Nah, biasanya macam-macam orientasi peta. Itu ada yang nunjukin arah utara doang, kayak gini. Gitu doang, teman-teman. Ada juga yang pakai 4 arah mata angin, kayak misalnya utara, selatan, barat, dan timur. Itu juga bisa. Ini kebetulan yang dipakai di petanya ini yang pakai 4 arah mata angin. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, terus nih selanjutnya teman-teman, ada yang namanya skala peta nih. Nah, ini kalau di gambar petanya, ini ada yang garis, ada yang skala, ada yang secara angka gitu ya. Nah, mungkin kamu ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih Kak kok petanya ini, skalanya ini ada yang pakai angka, ada yang pakai garis kayak gitu. Kenapa tuh? Karena nih teman-teman, sebenarnya peta itu ada macam-macam ya. Skala itu ada macam-macam. Ada skala numerik, ada skala grafis, ada skala verbal. Dan dalam satu peta itu biasanya boleh menggunakan lebih dari satu ya. Biasanya sih maksimal 2. Pakai yang numerik juga atau pakai yang grafis juga. Kalau yang numerik tuh kayak gini. Jadi kayak 1:25.000 atau 1:50.000 gitu kan. Nah, itu artinya kayak gimana? Itu artinya berarti 1 cm ya, biasanya pakai satuan centimeter. 1 cm di peta itu menggambarkan 25.000 cm yang ada di lapangan, kayak gitu. Nah, kalau skala grafis, ini kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi bacanya 1 cm nih yang ada di peta menggambarkan 5 km keadaan sebenarnya yang ada di lapangan, gitu. Kalau secara verbal, nah ini dinarasiin teman-teman. Jadi kayak jarak setiap 1 cm pada peta mewakili 5 km jarak sebenarnya nih. Ini spasinya nih agak kurang nih. Ya, ini jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kayak gitu. Gitu ya, jadi ada 3 jenis skala peta. Nah, itu teman-teman ya, itu 4 komponen peta. Sebenarnya komponen peta tuh masih banyak lagi nih teman-teman. Kayak misalnya garis koordinat, terus juga ada simbol dan warna peta yang mewakili kenampakan objek, terus juga ada inset ya, ada apa lagi nih? Ada legenda, ada lettering, terus juga ada sumber dan tahun pembuatan peta. Apa tuh bingung. Nah, sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas nih teman-teman, tapi kayaknya ya waktunya nih udah nggak cukup nih teman-teman ya. Jadi kita bahas ini semua nih ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak teman-teman? Oke, sip, nggak ada yang ditanyain ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau paham kita simpulin dulu nih ya. Nah, kita wrap up dulu nih pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kita udah belajar tentang peta tuh. Peta tuh gambaran permukaan bumi yang katanya pakai sistem proyeksi, pakai skala, dan sampai akhirnya bisa di bidang datar ya, ditampilkan dalam bidang datar. Nah, abis itu
tadi kita udah belajar juga komponen peta ya. Ada judul peta, ada orientasi, ada skala, dan ada garis tepi. Nah, ini sisanya nih ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke deh, sip. Thank you ya. Bye-bye.